Martial Peak 3432. Kota Anhe terletak di perbatasan terpencil wilayah selatan, berbatasan dengan wilayah barat. Itu adalah kota kecil dengan populasi kurang dari 100.000. Tidak ada ahli yang layak di kota, dan bahkan tuan kota hanya berada di alam Kaisar Orde Pertama dari alam sumber Dao. Kota seperti itu bisa dikatakan tidak signifikan di seluruh batas bintang. Populasi kota awalnya kecil, dan dengan pecahnya Perang Dua Alam, kota Anhe terletak di perbatasan terpencil wilayah selatan, berbatasan dengan wilayah barat, menyebabkan sebagian besar penduduk mengungsi ke kedalaman wilayah selatan. Mereka takut suatu hari nanti, ras iblis akan benar-benar menyerang dan menghancurkan seluruh kota. Sekarang, populasinya telah berkurang lebih dari setengahnya. Namun, apakah itu era yang kacau atau makmur? Ada satu bisnis yang tidak akan pernah mati, dan itu adalah perdagangan seks. Anhe City tidak besar, tetapi ada beberapa rumah bordil. Yang terbesar adalah Spring Breeze Drizzle Building. Mungkin itu karena era yang kacau, tetapi situasi pemanjaan menjadi semakin serius, jadi meskipun populasi kota Anhe telah berkurang lebih dari setengahnya, bisnis gedung gerimis angin musim semi lebih baik dari biasanya. Prokure selama di pintu masuk terus-menerus mengirim pelanggan, dan gadis-gadis yang memakai pemerah pipi dan bedak wajah semuanya tersenyum, dengan hangat meminta pelanggan. Interior bangunan didekorasi dengan mewah, dan mural yang hidup dan hidup memenuhi seluruh gedung gerimis angin musim semi dengan aura nafsu. Di aula, meja pelanggan sedang bersulang dan minum dengan gadis-gadis yang berpakaian seperti monster. Dari waktu ke waktu, mereka akan menggerakkan tangan mereka ke atas dan ke bawah, menyebabkan gadis-gadis itu tertawa. Dari kamar yang tertutup, terdengar suara terengah-engah dan erangan yang akan membuat wajah seseorang menjadi merah. Dengan ledakan keras, seseorang tiba-tiba terbang keluar dari kamar di lantai 2 dan jatuh dengan keras ke tanah. Setelah berguling beberapa kali, dia berhenti bergerak. Aula yang bising jatuh ke dalam keheningan yang aneh pada saat ini. Semua orang menoleh untuk melihat ke arah sumber gerakan. Mereka melihat seorang pemuda tergeletak di tanah. Wajahnya tertutup janggut, tubuhnya kotor, dan dia berbau alkohol. Dia terbaring di sana tanpa bergerak, dan tidak diketahui apakah dia sudah mati atau tidak. Perkelahian biasa terjadi di rumah bordil, jadi pelanggan tidak terkejut dengan adegan ini dan tidak banyak bereaksi. Mereka hanya memandang pria muda yang tergeletak di tanah dengan jijik. Dalam situasi ini, apakah dia berselisih dengan seseorang dan dipukuli, atau dia tidak punya uang untuk membayar tagihan setelah bersenang-senang di rumah bordil? Tidak peduli yang mana itu, mereka tidak pantas mendapat simpati. Pelanggannya tenang, tapi mama yang sedang menyapa pelanggan di pintu masuk, marah besar. Dia berteriak pada seorang pria berpakaian hitam di lantai 2, seseorang akan mati, apakah kamu akan membayar meja dan kursi yang rusak? Nyonya Su adalah pemilik gedung gerimis angin musim semi. Kultivasinya tidak tinggi, dan dia cantik ketika dia masih muda. Namun, sekarang dia lebih tua, sosoknya sedikit keluar dari bentuk. Meskipun dia masih memiliki pesonanya, dia tidak bisa lagi menjadi resepsionis. Dia hanya bisa berdiri di pintu dan menyuruh orang pergi. Melihat Mama Song marah, pria yang menjatuhkan pemuda itu dari lantai 2 tersenyum meminta maaf dan berkata, "Mama, jangan marah. Anak ini yang terlalu keterlaluan. Apa yang salah?" Mama Song berjalan ke sisi pemuda itu dan menendangnya, tetapi tidak ada reaksi. Dia terkejut, dia tidak mati, kan? Pria itu berkata, "Itu tidak mungkin. Dia tampaknya memiliki beberapa kultivasi, dan saya tidak menggunakan banyak kekuatan. Bagaimana dia bisa mati?" Pada saat ini, seorang wanita muda mengenakan kerudung tipis keluar dari kamar samping. Kerudung itu tembus pandang, dan ketika menutupi tubuhnya, itu membuat tubuhnya yang indah samar-samar terlihat, menyebabkan para pria di bawah melirik beberapa kali lagi. Wanita itu menunduk dan cemberut, dia pantas dipukuli sampai mati. Dia kemudian berkata kepada Mama Song, "Mama, kamu harus membantu putrimu. Orang ini telah minum-minum di sini selama beberapa hari, dan dia tidak punya uang untuk membayar tagihannya." Tidak ada uang. Mama Song mengerutkan kening, dan wajahnya terbakar amarah, dia berani datang ke rumah bordil tanpa uang. Dari mana bajingan ini berasal? Itu benar. Wanita di lantai 2 juga terlihat jijik, saya pikir dia adalah tuan muda yang kaya karena penampilannya yang tampan dan temperamennya yang luar biasa. Siapa yang mengira bahwa dia adalah anak laki-laki miskin? Putri Anda telah menderita kerugian besar. Petik 2. Mama Song dengan dingin mendengus dan melambaikan tangannya, cari dia. Lihat apakah dia memiliki sesuatu yang berharga untuknya. Begitu dia selesai berbicara, dua pria berpakaian seperti mucikari segera berjalan dan menggeledah pria muda itu. Setelah beberapa saat, kedua pria itu menggelengkan kepala pada Mama Song, tidak ada apa-apa. Brengsek. Mama Song menggertakkan giginya, seret dia ke bawah dan potong dia untuk menumbuhkan bunga. Kedua germo itu tidak ragu sama sekali. Mereka meraih lengan pemuda itu dan menyeretnya ke atas. Seorang pelanggan di dekatnya tertawa, "Mama Song, kamu terlalu kejam. Baru beberapa hari minum uang, dan kamu ingin memotongnya untuk menanam bunga.
Mama Song dengan dingin berkata, apakah kamu ingin membayar tagihan? Jika kamu bersedia membayar tagihan, aku akan menyelamatkan nyawanya. Pelanggan itu tertawa, lupakan saja. Anggap saja saya tidak mengatakan apa-apa. Mama Song memelototinya, lalu menatap pemuda itu. Namun, dia mengungkapkan ekspresi terkejut dan mengangkat tangannya, tunggu. Kedua germo segera berhenti dan menoleh untuk menatapnya, tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Namun, mereka melihat Mama Su maju beberapa langkah dan mengulurkan tangan untuk mengipasi ujung hidungnya. Seolah-olah dia tidak tahan dengan bau alkohol yang kuat, dia mengerutkan kening dan berkata, apakah anak ini masih bernafas? Kedua germo itu saling berpandangan. Salah satu dari mereka menyentuh dada pemuda itu, dan yang lainnya mengulurkan tangan untuk menguji hidung pemuda itu. Kemudian, mereka mengangguk serempak, dia belum mati. Mama Song mengangguk dan berjalan mengitari pemuda itu. Kemudian, dia mengeluarkan sapu tangan sutra dan meletakkannya di dagunya. Dia mencubit wajahnya dan dengan hati-hati memeriksanya sebentar. Kemudian, matanya menyala dan dia tersenyum, bawa dia ke bawah dan cuci dia. Lalu, kirim dia ke kamarku. Kedua germo tercengang ketika mereka mendengar ini. Apa yang kamu tunggu? Mama Song memelototi mereka. Kedua mucikari itu tidak berani ragu dan langsung pergi melaksanakan perintah tersebut. Pelanggan yang berbicara sebelumnya tertawa, Mama, jangan bilang kamu suka anak itu. Mama Song berkata, jadi bagaimana jika aku menyukainya? Wanita tua ini menyukai pria seperti itu. Kerumunan itu gempar. Mereka tidak menyangka akan seperti ini. Untuk sesaat, mereka semua tercengang. Beberapa pelanggan bahkan menggoda Mama Song karena sangat lapar sehingga dia bahkan menyukai anak bau itu. Mama Song jelas sudah terbiasa dengan pemandangan seperti ini. Tidak mudah baginya untuk menghadapinya. Dia menggoda sekelompok pria dan menghidupkan suasana. Namun, dia sangat menantikannya. Dia telah bekerja di rumah bordil selama ratusan tahun. Setiap hari, dia akan menyambut dan mengirim tamu. Secara alami, matanya luar biasa. Meskipun pemuda itu agak berantakan, dia bisa melihat bahwa selama dia berdandan sedikit, dia pasti akan menjadi pria yang tampan dan luar biasa. Ketika dia masih muda, dia tidak memiliki hak untuk memilih tamunya. Tidak peduli seberapa tua atau jeleknya mereka harus melayani mereka dengan sepenuh hati. Sekarang dia adalah seorang ibu, dia secara alami dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Malam ini, dia beruntung. Setelah menjamu beberapa tamu lagi, Mama Song mengayunkan pinggangnya dan berjalan ke lantai 4. Lantai keempat adalah lantai tertinggi dari gedung Spring Breeze Drizzle. Hanya ada beberapa kamar, dan salah satunya adalah miliknya. Dia mendorong membuka pintu dan menutupnya di belakangnya. Mama Song memiliki senyum penuh harap di wajahnya. Mata bunga persiknya dipenuhi dengan nafsu. Dia dengan lembut menggigit bibir merahnya saat dia berjalan ke tempat tidur. Melihat ke bawah, dia melihat pemuda itu tidur nyenyak di tempat tidur. Di bawah cahaya lembut, dia melihat lebih dekat. Mama Song langsung tersenyum. Penglihatannya memang tidak buruk. Setelah berdandan sedikit, pemuda ini benar-benar memiliki sikap elegan yang berbeda, membuatnya ingin memakannya. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai dada pemuda itu. Begitu dia menyentuhnya, dia merasakan detak jantung yang kuat, menyebabkan tangannya gemetar dan kedua kakinya berputar sejenak. Dia menutup mulutnya dan tersenyum. Dia bangkit dan berjalan ke meja. Dia mencampur semangkuk obat mabuk dan kembali ke tempat tidur. Dia membantu pemuda itu berdiri dan membiarkannya bersandar di tubuhnya. Kemudian, dia menuangkan obat ke tenggorokannya. Dia meletakkan mangkuk dan diam-diam menunggu di samping tempat tidur. Setelah menunggu lama, masih tidak ada gerakan. Mama Song mengerutkan kening. Ini tidak seharusnya terjadi. Obat mabuknya luar biasa. Seharusnya sudah berlaku sejak lama. Kenapa orang ini tidak bangun? Mungkinkah dia minum terlalu banyak dalam beberapa hari terakhir? Memikirkan hal ini, dia mencampur semangkuk obat mabuk lainnya dan menuangkannya ke tenggorokan pemuda itu. Setelah menunggu beberapa saat, masih tidak ada gerakan. Wajah Mama Song tenggelam. Suasana hatinya yang baik hancur. Dalam kemarahan, dia menuangkan sisa obat mabuk ke dalam botol air dan menuangkan semuanya ke tenggorokan pemuda itu. 1 jam berlalu, tetapi masih belum ada gerakan. Pemuda di tempat tidur sedang tidur seperti babi mati, mendengkur seperti guntur. Mama Song menggertakkan giginya dan berbalik. Dia naik ke tempat tidur. Apapun. Babi mati adalah babi mati. Bukannya aku belum pernah menyentuhnya. Dia mengulurkan tangan dan melepas pakaiannya, memperlihatkan tubuhnya yang indah. Meskipun dia sedikit tua dan sosoknya sedikit keluar dari bentuk, jelas bahwa Mama Song memiliki kemampuan untuk bangga ketika dia masih muda. Kulitnya seputih salju, payudaranya tinggi, kakinya panjang dan ramping, dan bokongnya gagah. Hanya perut bagian bawahnya yang sedikit membuncit. Setelah menanggalkan pakaiannya, dia mulai menanggalkan pakaian pemuda itu. Tidak banyak potongan, tapi itu sangat merepotkan. Itu karena pemuda itu tidak mau bekerja sama. Dari waktu ke waktu, dia akan menggerakkan kaki dan tangannya, mengacaukan ritmenya.
Butuh waktu lama baginya untuk melepas satu potong pakaian. Mama Song menggertakkan giginya dan terus bertarung dengan pemuda itu. Sedikit yang dia tahu bahwa Yang Kai juga hampir menangis. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada hari ketika dia akan dipaksa oleh seorang wanita. Apalagi, itu di rumah bordil, dan oleh wanita seperti itu. Jika dia tahu sebelumnya, dia tidak akan pernah datang ke rumah bordil. Namun, dalam situasi ini, tidak nyaman baginya untuk tiba-tiba bangun. Dia hanya bisa memainkannya dengan telinga. Setelah perjuangan yang sengit, Yang Kai akhirnya dibawa pergi oleh Mama Song. Eyo, musuhku, aku sangat cemas. Mama Song berkeringat di sekujur tubuh. Melihat bahwa dia akan berhasil, dia akhirnya menghela nafas lega. Dia membalik dan duduk di atas Yang Kai. Dia mengangkat tubuhnya sedikit dan perlahan duduk dengan ekspresi antisipasi. Namun, pada saat ini, tangan kecil sedingin es terulur dari belakang dan meraih lehernya. Wajah cantik Mama Song menjadi pucat dan dia dengan marah berteriak, "Siapa itu?"